Ece. Saya di sini berperan sebagai pengamat. Saya akan mengamati praktek coaching yang akan dilakukan oleh Pak Fuad dan Bu Rara. Di sini Pak Fuad berperan sebagai coach dan Bu Rara berperan sebagai coaching. Sebelum kita melakukan praktek coaching ini, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya akan mengamati beberapa kompetensi dari Pak Fuad dan Bu Rara. Yang pertama itu apakah nanti sudah sesuai dengan alur peta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi nyata, dan tanggung jawab. Yang kedua, kompetensi yang dimiliki oleh coach. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Di sini kami akan mencoba sebagai coach yaitu mengembangkan kompetensi kesadaran penuh. Yang kedua, menggali potensi coaching. Yang ketiga, menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Fuad. Dari 3 kompetensi yang telah Pak Fuad uraikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak Fuad capai dalam percakapan ini? Oke, dari 3 pertanyaan kompetensi yang akan saya kembangkan, ada satu spesifik yang akan coba saya kembangkan, yaitu bagaimana menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa ya Pak Fuad. Lalu, apa yang tercapaian dari pertanyaan berbobot yang ingin dicapai oleh Bapak Fuad? Oke, dalam hal ini bagaimana nantinya pertanyaan yang diajukan dapat menggali potensi coaching sehingga dari pertanyaan itu dapat mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, luar biasa sekali rencananya ya Pak Fuad. Oke, saya silahkan waktu dan tempat, saya silahkan Pak Fuad dan Bu Rara. Assalamualaikum Bapak Fuad. Waalaikumsalam Bu Rara. Ada apa ini Bu Rara? Ini loh Bapak Fuad, kalau tidak keberatan boleh meminta waktunya sebentar Bapak Fuad. Oke, boleh, silakan Bu Rara. Kenapa? Ini saya mau cerita nih Bapak Fuad tentang si Tata. Sebelumnya hari ini dan beberapa hari sebelumnya saya melihat Bu Rara tampak tidak betah sekali di ruang guru dan di ruang kelas. Hal ini kenapa nih Bu Rara? Seperti ada masalah. Dan sebenarnya apa sih yang membuat Bu Rara seperti ini dan apa yang bisa saya bantu kepada Bu Rara ini dalam hal ini? Ini loh Pak Fuad, belakangan ini saya kepikiran sama si Tata ini Bapak Fuad. Soalnya apa ya, untuk ukuran si Tata kan udah besar ya Bapak Fuad ya. Cuma ini udah semester 2 aja masih saja menangis begitu loh Bapak Fuad. Nggak mau ditinggal oleh orang tuanya. Jadi saya juga bingung di situ Bapak Fuad. Jadi terpikir-pikir oleh saya, kadang saya suka kesal juga karena orang tuanya nungguin gitu loh ketika pembelajaran. Coba lebih spesifiknya Bu Rara ceritakan apa yang membuat Bu Rara rasakan saat ini, kemudian apa yang membuat tidak nyaman. Begini Bapak Fuad, jadi Tata ini kan ibaratnya kan sudah di semester 2 ini Bapak Fuad Ya. dan dia ibaratnya tahap perkembangannya harusnya ya ini sudah mandiri begitu Bapak Fuad. Cuma kenyataannya si Tata kalau misalnya diantar oleh orang tuanya, dia tidak ingin ditinggal oleh orang tuanya Bapak Fuad. Jadi dia kalau misalnya ditinggal oleh mama atau papanya dia menangis. Seolah-olah ibaratnya saya di sekolah ini kurang berperan begitu Bapak Fuad terhadap si Tata. Nah saya sedih di sini Bapak Fuad, terpikir oleh saya kenapa anak ini bisa menjadi seperti ini. Apa ya, saya ingin anak saya itu mandiri gitu loh Bapak Fuad, tidak tergantung kepada orang tuanya ketika proses pembelajaran. Jadi itulah yang membuat Bu Rara tidak nyaman ya. Benar Bapak Fuad. Ya. Nah, kira-kira beberapa hari ke depannya apa yang akan Bu Rara lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Saya sempat terpikir begini loh Bapak Fuad. Mungkin apa ya? Saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk si Tata. Khususnya untuk si Tata gitu Bapak Fuad. Jadi saya juga ingin menyediakan lingkungan belajar yang juga menyenangkan bagi siswa-siswi saya. Karena saya merasa ya sebenarnya salah saya juga sih Bapak Fuad. Saya abai dengan pembelajaran juga, perhatian kepada siswa juga. Kemudian apa ya, mengelola kelas juga saya abai begitu Bapak Fuad.
Kemudian saya juga ingin Bapak Fuad merancang pembelajaran yang mengimplementasikan KSE dalam proses pembelajarannya. Iya. Mungkin itu Bapak Fuad. Dari hal itu apa yang membuat berharap prioritas utamanya ini? Oh, mungkin saya lebih prioritasnya menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan ya Bapak Fuad ya. Oh, saya nantinya akan menyediakan berbagai alat peraga yang bisa memotivasi murid lah begitu untuk belajar, termasuk si Tata tadi. Kalau misalnya alat peraganya menari atau lingkungan belajarnya menyenangkan, mungkin si Tata bisa tidak cengeng lagi Bapak Fuad, begitu menurut saya. Oke, bagus sekali ya Bu Rara ya. Namun sebelum itu, dari kegiatan sebelum pembelajarannya yang biasa Bu Rara lakukan, berapa poin penilaian dari 1 sampai 10? Kalau yang sekarang ini kayaknya Khusus saya, buat Tata ya? iya, Buat Tata. kayaknya di posisi 5 deh Pak Fuad. Kemudian bagaimana proses perubahannya untuk merubah posisi 5 ini menjadi Ya. proses 10? Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Fuad, Ya. saya ingin menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan, mulai dari bagaimana saya menyajikan pembelajaran dengan strategi ataupun media pembelajaran yang menyenangkan. Kayaknya banyak hal deh yang harus saya ubah begitu Bapak Fuad. Iya, betul sekali ya Bu Rara. Namun dalam setiap proses pembelajaran kita tidak akan bisa kerja sendiri. Iya benar juga. Nah, ya, dengan Bapak siapa Bu Fuad. Rara akan lakukan koordinasi ini? Mungkin saya bisa minta ini deh, dukungan atau bantuan dengan rekan sejawat. Kayaknya Ibu Lydia itu kreatif sekali orangnya Bapak Fuad. Saya bisa belajar dengan beliau mungkin untuk membuat hiasan di dinding, sudut baca, atau mungkin untuk pembelajaran yang inovatif dan kreatif saya bisa belajar dengan beliau Bapak Fuad. Oke, itu memang ide yang sangat bagus sekali ya. Saya Semoga dukung hal saja, ini. Bapak Fuad. Karena kenapa? Kalau kita saling bekerja sama akan menyelesaikan masalah yang kita dapatkan. Iya. Jadi saya terima kasih sekali lah gitu Bapak Fuad. Alhamdulillah ya, saya mampu menemukan solusi ketika bercakap-cakap dengan Bapak Fuad. Sebelumnya saya galau sekali nih loh Bapak Fuad. Luar biasa sekali. Intinya di sini saya menyimpulkan bahwa ternyata permasalahan saya ini bisa saya hadapi dengan menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan terhadap murid. Tentunya ini untuk mewujudkan merdeka belajar juga ya Bapak Fuad. Betul sekali. Semangat selalu Bu Rara ya. Semangat Bapak Fuad. Terima Oke, kasih siap. ya Bapak Fuad. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percakapannya sangat luar biasa sekali ya Pak Fuad dan Bu Rara. Dari percakapan tadi saya sudah melihat Pak Fuad tuh sudah fokus kepada rekan yang dikembangkan. Antara Pak Fuad dengan Bu Rara tuh sudah hadir penuh, sudah sadar diri ketika mengeksplor dirinya masing-masing, sudah terbuka kepada coachnya juga sudah terbuka kepada coachingnya. Luar biasa sekali ya. Dan dari percakapan tadi saya sudah melihat tuh alur kata sudah digunakan dengan baik. Mungkin itu pengamatan dari saya. Demikianlah praktek coaching kita pada hari ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan mencoba melakukan praktek coaching, di mana saya sebagai pengamat Fuad Adri, kemudian di sini ada coachnya Ibu Rara Taudiana dan ada coachnya Ibu Ricil. Sebelum melakukan praktek coaching, saya ingin bertanya kepada coach. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu bagaimana alur ceritanya. Yang kedua, kompetensi apa yang dimiliki oleh seorang coach. Nah, dalam hal ini, kompetensi apa yang ingin coach kembangkan? Yang ingin saya kembangkan di sini Bapak Fuad, saya ingin mengembangkan yang pertama yaitu adalah kompetensi kesadaran penuh. Kemudian yang kedua, saya ingin menggali potensi yang dimiliki oleh coach, di mana diperankan di sini oleh Ibu Rachel.
Dan yang ketiga adalah menyajikan pertanyaan yang berbobot. Oke, sangat bagus sekali lah. Ada 3 buah bentuk kompetensi yang ingin dikembangkan. Namun dari 3 ini, apa spesifik yang ingin Ibu Rara observasi? Mungkin kompetensi yang lebih spesifik ingin saya kembangkan di sini adalah kompetensi menyajikan pertanyaan yang berbobot, Bapak Fuad. Oke, sangat bagus sekali. Nah, dari pertanyaan yang berbobot ini, pastinya ada indikator yang ingin Ibu Rara tempuh, atau coach tempuh. Apa ini? Dimana di sini pertanyaan-pertanyaan yang saya sajikan itu mampu mengeksplor atau menggali potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga coach itu sendiri mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, bagus. Silakan dimulai untuk coachingnya, Bu Rara. Baik, terima kasih Bapak Fuad. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ra. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bu Rice? Alhamdulillah baik, Bu Ra. Tapi ada beberapa yang ingin saya bincangkan atau cakapkan dengan Bu Ra nih, Bu Ra. Oh boleh. Kira-kira Bu Rice nih sebelumnya saya mau bertanya dulu ini, apakah ini yang ingin dibincangkan terkait sikap Bu Ce belakangan ini? Soalnya saya lihat nih Bu Ce sering murung di kelas, sering seperti ada dipikirkan begitu. Iya betul, Bu Ra. Memang itu yang ingin saya bincangkan. Mungkin dengan perbincangan ini mungkin kita bisa berbagi ide atau bagaimana nanti, Bu Ra. Begini, Bu Ra. Belakangan ini kan bertepatan dengan ujian. Sebelum ujian kami kan membuat soal. Ketika membuat soal tuh ada banyak waktu saya tersita karena saya membuat soal tuh untuk 2 tingkat dan 3 mapel. Jadi ketika pertemuan terakhir dengan peserta didik itu saya kurang persiapan, jujur itu tidak saya persiapkan. Saya masuk hanya mengandalkan buku paket. Ketika saya berada di kelas itu saya sangat kecewa. Kenapa saya sangat kecewa? Karena saya lihat murid saya juga kecewa. Mereka tidak bisa hadir penuh dalam pembelajaran. Mereka tidak bisa menikmati atau enjoy dengan pembelajarannya. Kenapa? Karena saya tidak mempersiapkan pembelajaran. Saya hanya mengandalkan buku paket. Nah, disinilah saya merasa ada sedikit penyesalan di diri saya karena tidak mempersiapkan diri secara baik. Oh begitu ya Bu Rice-nya. Kira-kira tujuan apa nih yang ingin Bu Rice capai dari percakapan kita ini? Saya ingin nanti dari percakapan kita ini ada solusi atau jalan keluar nanti yang bisa saya temukan agar dalam pertemuan berikutnya saya bisa mempersiapkan kelas saya dengan baik. Oh begitu ya Bu Rice ya. Mungkin Bu Rice bisa tidak ceritakan lebih spesifik lagi peristiwa apa yang Bu Rice hadapi saat ini? Ya tadi seperti yang sudah saya bilang tadi, Bu Ra, saya merasa kecewa, saya merasa tidak percaya diri, tidak melayani siswa saya dengan sepenuhnya karena saya tidak mempersiapkan diri ketika memberikan pembelajaran kepada siswa saya, sehingga tujuan pembelajaran hari itu tidak tercapai dengan baik karena siswa saya pun merasa tidak bergairah dalam pembelajaran. Karena kalau sebelum-belumnya saya menyediakan media pembelajaran, kalau yang kemarin saya betul-betul tidak mempersiapkan diri, hanya mengandalkan buku paket ketika bertemu dengan peserta didik atau siswa saya kurang. Oke. Kalau yang saya simak nih ya Bu Rice ya, berarti Bu Rice di sini kesulitan mengatur waktu ya Bu Rice ya. Mengatur waktu karena Bu Rice disibukkan oleh pembuatan soal ya Bu Rice ya, sehingga yang harusnya Bu Rice menyiapkan pembelajaran dengan baik jadi terbengkalai. Nah kira-kira Bu Rice merasa nyaman nggak dengan kegiatan dengan hal ini? Benar-benar tidak nyaman, Bu Ra, karena saya juga melihat ada rasa kekecewaan yang terlihat dari wajah siswa saya ketika saya masuk hanya dengan mengandalkan buku paket, tidak membawa media-media pembelajaran. Oh begitu ya. Bu Rice, kalau misalnya kita skalakan peristiwa ini, Bu Rice kira-kira ada di posisi berapa?
Kalau dari pembelajaran atau tatap muka saya yang kemarin itu saya skalakan itu berada di 7 berada. Di 7 ya. Kira-kira Bu Rica ingin meningkatkan ke berapa? Saya ingin dan sangat ingin sekali itu meningkatkan ke 10 berada. Ke 10, luar biasa. Tentunya kalau kita ingin meningkatkan sesuatu, tentu kita harus ada usaha ya Bu Rica ya. Apakah Bu Rica terpikirkan usaha apa yang ingin Bu Rica lakukan agar menjadi 10 begitu nilai diri Bu Rica? Ya betul sekali Bu Ra. Setelah pembelajaran kemarin itu juga merupakan suatu pembelajaran bagi saya. Sampai di rumah pun saya masih terpikirkan kenapa saya begitu dan apa yang harus saya lakukan. Kemarin sudah saya ancang-ancang. Yang pertama yang akan saya lakukan mungkin saya harus bisa membagi waktu dulu. Harus bisa membagi waktu antara. Tapi kalau untuk pembuatan soal itu mungkin bukan tiap hari ya Bu Ra. Mungkin sekali semester kita membuat soalnya. Yang pertama tadi harus bisa membagi waktu. Yang kedua saya akan lebih mempersiapkan lagi media-media yang lebih baik, media-media yang sesuai dengan peserta didik saya. Karena ya seperti kita tahu semua peserta didik itu karakteristiknya berbeda. Seperti yang sudah kita pelajari juga, pembelajaran diferensiasi itu menyediakan pembelajaran atau proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin saya akan lebih mempelajari lagi aplikasi-aplikasi pembuatan bahan ajar atau media-media pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif, inovatif. Wah, luar biasa sekali nih idenya Bu Rica. Kira-kira nih menurut Bu Rica, kalau Bu Rica melakukan ini, apakah ini dapat memperbaiki keadaan atau hal yang Bu Rica rasakan sekarang ini Bu Rica? Kalau dari ide-ide yang saya pikirkan tadi bisa saya jalankan yang baik itu alhamdulillah, insya Allah tuh mungkin akan lebih memperbaiki pembelajaran saya dari yang kemarin. Wah, semoga ya Bu Rica ya. Ini luar biasa sekali ide Bu Rica ini. Nah, ketika Bu Rica melaksanakan kegiatan tentu ada hambatan. Kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Apakah Bu Rica sudah terpikirkan apa saja yang akan Bu Rica lakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang datang? Kalau di hambatan, kalau menurut saya itu lebih yang pertama membagi waktu. Membagi waktu antara misalnya administrasi guru, seperti kita menyiapkan pembelajaran, menyiapkan media, mungkin membagi waktu dengan yang di rumah mungkin itu yang lebih agak ada sulitnya Bu Ra. Kalau dalam menyediakan bahan ajar itu lebih ke maunya, mau nak kita menyediakannya. Berarti Bu Rica bisa ya merasa dengan melakukan hal ini bisa merubah keadaan yang Bu Rica rasakan sekarang ya Bu Rica ya? Bisa Bu Ra, insya Allah bisa Bu Ra. Luar biasa sekali. Nah, kira-kira kapan nih kegiatan ini akan Bu Rica laksanakan? Saya tatap mukanya dengan peserta didik saya tuh saya 25 jam. Berarti sebelum pertemuan itu saya benar-benar harus mempersiapkan pembelajaran untuk peserta didik saya. Wah, Bu Rica nih sepertinya persiapannya sangat matang sekali ini. Kira-kira apakah dalam kegiatan ini Bu Rica butuh bantuan dari pihak lain atau bagaimana? Butuh, sangat butuh Bu. Biasanya saya akan diskusi dengan yang paling dekat dulu, guru mapel. Untuk mapel saya itu ada 3 orang guru. Nah, nanti saya akan diskusi kira-kira untuk materi ini strategi atau model pembelajaran atau media-media apa yang cocok kita gunakan untuk peserta didik. Oke, berarti sering saling sharing ya Bu Iya, Rica ya? di MP swasta, sekolah. Oke. Luar biasa sekali Bu Rica. Saya berharap dengan solusi yang Bu Rica temukan sendiri ini, Bu Rica dapat memperbaiki keadaan sekarang ini dan mampu meningkatkan kompetensi diri lebih baik lagi ke depannya ya Bu Rica ya. Siap Bu Ra. Semangat selalu ya Bu Rica. Semangat Bu Ra. Semangat. Oke Bu Rica. Oke, terima kasih banyak Bu Ra dari perbincangan ini. Saya menemukan, saya merasa lega, bisa istilahnya curhat
curhat dengan Bu Ra dan juga sekaligus menemukan solusi-solusi yang bisa saya gunakan untuk memperbaiki keadaan saya yang kemarin, Bu Ra. Terima kasih atas waktunya, Bu Ra. Sama-sama, Bu Rica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Rica. Oke, alhamdulillah sangat bagus sekali ya kegiatan kita dalam hal ini, coachnya Bura dan coachnya Bu Rice. Semoga dengan kegiatan ini dapat merubah proses pembelajaran kita ke depannya. Di sisi lain, menggunakan alur tirta ini, ketika saya sudah melihat proses percakapan terhadap coach dan coachnya dengan tujuan sudah sangat baik sekali. Karena kenapa? Dari tujuan alur tirta ini menggiring identifikasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh coachnya. Nah, dalam hal ini rencana aksi yang dilakukan oleh coach juga sangat baik sekali. Dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan semoga dengan koordinasi kita dalam kegiatan apapun menjadi proses perubahan yang lebih baik sesuai dengan Merdeka Belajar. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan melakukan praktik coaching di mana saya Raudatul Jannah berperan sebagai pengamat, kemudian Ibu Rice berperan sebagai coach dan Ibu Lydia berperan sebagai coaching. Di sini saya tentunya akan mengamati tentang alur tirta yang nantinya akan diterapkan oleh Ibu Rice sebagai coach untuk mengeksplor potensi atau kekuatan diri yang dimiliki oleh coach yang diperankan oleh Ibu Lydia. Ibu Rice, kompetensi apa saja yang ingin Ibu Rice kembangkan? Dari percakapan yang ingin kami lakukan nanti ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kesadaran penuh, artinya saya harus fokus kepada teman atau coach yang akan saya kembangkan atau yang akan saya eksplor. Yang kedua, menggali potensi coach, bagaimana nanti coach bisa bercerita mengeksplor dirinya dengan kesadaran penuh kepada saya. Yang ketiga itu menyajikan pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi yang ingin Ibu Rice kembangkan, manakah yang ingin Bu Rice spesifikkan untuk diobservasi? Mungkin yang ingin spesifik untuk diobservasi nanti adalah untuk kompetensi menanyakan atau menyajikan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti, agar si coach saya nanti bisa mengeksplor dirinya dengan baik sehingga menemukan solusi dari permasalahan. Apa nih indikator ketercapaian dari pertanyaan berbobot yang ingin dicapai oleh Ibu Rice? Kalau kita bicara indikator tercapaian pertanyaan berbobot, tentunya ketika saya mengajukan pertanyaan tersebut, si coach itu bisa dengan kesadaran penuh dari dirinya, bisa mengeksplor dirinya, bisa menceritakan sedetail mungkin tanpa ragu. Dia harus percaya kepada saya, bercerita kepada saya, sehingga dari percakapan ini nanti coach saya bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan. Baik, kepada Ibu Rice dan juga Ibu Lydia, silakan melakukan praktek coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu C. Waalaikumsalam, Bu Lydia. Ada apa, Bu Lydia? Maaf Bu C, mengganggu waktunya Bu C. Apakah Bu C sedang tidak sibuk? Enggak, karena pembelajaran sudah usai, saya tidak sibuk sekali. Tapi kenapa nih Bu Lydia, saya lihat nih agak murung, tidak merekah seperti biasanya. Begini Bu C, saya ada permasalahan sedikit tentang permasalahan di dalam kelas bersama siswa. Oke, baik Bu Lydia. Kira-kira apa yang terjadi sehingga membuat dia merasa murung atau merasa tidak nyaman di kelas Bu Lydia. Nah, dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang ingin Bu Lydia capai? Baiklah Bu C, saya ingin menyampaikan permasalahan saya yang ingin
saya inginnya siswa saya ini bisa mendengar apa yang saya sampaikan, bisa dengan seksama dan fokus terhadap pembelajaran yang saya sampaikan gitu Bu. Itu yang ingin saya capai terhadap pembelajaran saya. Oke, baik Bu Lydia, saya sudah mendengarkannya. Nah, dari penyampaian Bu Lydia tadi, saya ingin mendengarkan lebih dalam atau lebih detail lagi tentang apa yang Bu Lydia rasakan kepada murid Bu Lydia. Begini Bu Ijen. Jadi di dalam kelas saya itu sudah berusaha memberikan yang terbaik bagi siswa. Tentunya saya melakukan persiapan, membuat media kalau sebisa mungkin yang bisa membuat siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran. Namun kenyataannya di lapangan setelah saya mempersiapkan segalanya dan yang terjadi adalah masih ada beberapa siswa yang tidak fokus dan tidak mau mendengar apa yang saya sampaikan. Kalau dilihat dia berkebutuhan ABK, siswa anak berkebutuhan khusus tidak termasuk gitu. Tapi untuk dalam pembelajaran saya lihat di pembelajarannya dengan guru kelas lain dia mampu membuat tugasnya. Tapi di saat pembelajaran saya, kenapa harus di pembelajaran saya tidak mau dia menuruti apa yang saya perintahkan, membuat tugas dan segala macam gitu. Oh begitu. Nah, oke. Dari ketidaknyamanan yang Bu Lydia yang saya dengarkan tadi, nah kira-kira untuk menghilangkan ketidaknyamanan tadi agar terjadi interaksi yang baik antara Bu Lydia dengan murid Bu Lydia, kira-kira dalam beberapa hari ke depan ini apa yang akan Bu Lydia lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan adalah mengevaluasi diri dulu ya Bu Ijen. Mungkin ada beberapa pembelajaran saya tidak menarik bagi siswa, atau saya akan melaksanakan ice breaking yang lebih menarik bagi siswa sehingga tidak jenuh lah siswa itu dengan materi-materi yang saya ajarkan dalam kelas. Jadi dengan adanya ice breaking, dengan menggunakan permainan-permainan yang bervariatif lah, metode pembelajaran yang bervariatif di dalam kelas. Misalnya dalam pembelajaran membaca ayat Al-Quran, potongan ayat-ayat digabung, kemudian dipotong, kemudian diacak, kemudian disusun puzzle ya, disusun lagi sama siswa kan itu caranya yang saya lakukan. Oke, rencana yang luar biasa ya Bu Lydia. Dari beberapa rencana yang Bu Lydia utarakan tadi, nah kira-kira apa yang akan menjadi prioritas atau yang pertama yang akan Bu Lydia lakukan dalam beberapa hari ini? Yang menjadi prioritas tentunya saya berangkat lagi dari rencana pembelajaran yang saya rancang itu. Sebelum saya membuat itu, saya rancang dulu pembelajaran yang lebih menarik minat siswa. Kemudian saya juga tidak lupa untuk memasukkan KSE di situ, kompetensi emosional siswa. Kemudian juga memasukkan pembelajaran-pembelajaran atau ice breaking yang menarik yang relevan dengan pembelajaran yang saya ajarkan gitu. Rencana yang sangat luar biasa dan bagus sekali ya Bu Lydia. Saya pun sangat senang mendengarkan solusi tadi. Ternyata Bu Lydia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, kalau kita ranking lagi ya, kira-kira yang Bu Lydia alami kemarin itu kira-kira di posisi berapa Bu Lydia merasakannya gitu? Saya merasa di posisi 6 Bu. Oke. Nah, dari solusi tadi, kira-kira Bu Lydia nanti mengharapkan hasilnya di solusi berapa? Bisa dicapai 9 sampai 10 Bu. Mudah-mudahan. Insya Allah. Oke, siap. Berarti kalau saya dengar dari solusi-solusi tadi, kalau nanti Bu Lydia benar-benar berkomitmen dengan yang akan Bu Lydia lakukan, insya Allah akan tercapai target yang Bu Lydia targetkannya. Ya, insya Allah. Nah, kira-kira dalam melakukan aksinya nanti, rencana yang akan dilakukan nanti, ada nak misalnya rekan atau teman sejawat yang bisa Bu Lydia percaya atau Bu Lydia gandeng untuk mempersiapkannya? Ada Bu. Kan saya belajar mata pelajaran ini kan tidak hanya sendiri. Maksud saya
kan ada guru kelas yang ada di kelas itu. Jadi saya mengajak guru kelas juga, saya berkomunikasi, bangun komunikasi yang baik dengan guru kelas. Penyebabnya anak ini yang tidak mau belajar ini di mana, yang tidak berminat dengan pelajaran mata pelajaran saya gitu di mana. Kemudian setelah berkomunikasi kami juga sama-sama mencarikanlah solusi yang terbaik juga untuk anak-anak. Bagaimana di setiap mata pelajaran, tidak hanya mata pelajaran saya saja, di mata pelajaran lain pun mereka juga berminat untuk antusias dalam pembelajarannya. Begitu Bu Ice. Luar biasa sekali ya Bu Lydia, berarti Bu Lydia punya teman-teman yang solid yang tentunya nanti bisa membantu Bu Lydia menyelesaikan ketidaknyamanan yang Bu Lydia rasakan tadi. Nah, iya Bu Ice. Oke Bu Ice, terima kasih atas coachnya hari ini, dan mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya dengan baik. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu Lydia. Ya, makasih Bu Ice. Oke, baik Ibu Rice, Ibu Lydia, ini mungkin beberapa evaluasi dari praktek coaching yang telah Ibu Rice lakukan terhadap Ibu Lydia. Dari segi penerapan alur Tirta itu sudah terlihat jelas di mana Ibu Rice menggiring Ibu Lydia untuk menemukan solusi atas permasalahannya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana alur Tirta itu sendiri dari segi tujuannya sudah tampak. Kemudian bagaimana Ibu Rice menggiring Ibu Lydia mengidentifikasi masalahnya juga sudah cukup jelas. Kemudian Bu Rice menyajikan pertanyaan yang memantik Ibu Lydia untuk merancang rencana aksi ke depannya, itu sudah sangat luar biasa sekali, sehingga menghasilkan tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilakukan. Luar biasa sekali penampilan dari praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Rice terhadap Ibu Lydia. Mungkin di sini saya sebagai pengamat mengakhiri kegiatan praktik coaching kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam